Man, kita gunakan ilmu nahwnya. Ismun mausulun yadullu ala al-fardiyatil 'ammiyah. Paham? Tidak. Man ismun mausulun konjungsi, kata sambung yang menunjuk pada subjek atau objek secara tunggal tapi maknanya umum. Bentuk tunggal menunjuk pada setiap personal, setiap orang. Tapi walaupun menunjuk pada personal, maknanya general, luas, umum. Kalau diartikan ke sini, seakan-akan Nabi katakan begini, man hajara. Hijrah itu, kata Nabi, berlaku bagi siapapun umum. Setiap personal Anda itu diajak untuk berhijrah. Hijrah terbuka secara luas. Bukan hanya untuk orang yang punya harta saja. Bukan hanya untuk orang yang punya kedudukan. Bukan hanya orang soleh yang bisa hijrah. Orang salah pun diminta untuk kembali soleh. Seakan-akan Nabi buka. Gak ada batasan. Anda laki-laki, Anda perempuan. Anda yang laki-laki ngaku perempuan. Yang perempuan ngaku laki-laki. Anda yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Pelaku maksiat yang sebanyak-banyaknya. Kalau Anda pengen bertobat, ayo pulang kembali, kata Nabi. Hijrah. Terbuka. Jadi kalau Nabinya sudah mengajak tanpa kecuali, Andanya belum tersentuh juga, berarti kalau punya masalah di hari kiamat nanti bukan Nabinya yang salah. Andanya yang diajak tapi tak mau ikut. Makanya kata Nabi pernah berkata begini, santai Nabi katakan. Setiap umatku akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang nggak pengen. Tuh. Setiap umatku akan masuk surga, kecuali yang nggak pengen. Jadi kalau ada yang nggak ke surga, bukan Nabinya yang salah, dianya yang nggak pengen. Makanya ketika Nabi katakan hijrah terbuka untuk kita semua. Jangan simpulan hijrah, saya tidak terbuka kesempatan. Tidak, semua orang bisa hijrah. Ayo, setiap personal kita terbuka untuk umum. Dan tidak ada batasan dan tidak ada biaya. Semua bisa terlibat dengan cara yang sangat ringan. Nah, yang paling menarik ketika mengajak, kata kerjanya menggunakan cepat. Hajar. Tapi orang hijrahnya saat memulai itu menggunakan alif. Hajar. Buka Quran surah ke-3. Ali Imran. Sudah? Bandingkan dengan An-Nisa. Sudah? Baik, kita mulai dengan Ali Imran dulu. Ayat yang ke-100, paling kiri sebelah bawah. Yang An-Nisa dulu, An-Nisa. Saya bacakan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'. Perhatikan kalimatnya. Masih menggunakan man tapi ditambahkan alif di dalamnya. Wa may yuhajir fi sabilillahi. Mannya sama, tapi ketika memulai ditambahkan alif. Yuhajir. Kata dasarnya dari kata hajara. Yuhajir. Ada alifnya. Hajar. Fokus baik-baik. Ada hajara, ada hajara. Itu beda. Dalam kaidah ilmu lughah, alif itu asalnya berfungsi memanjangkan bacaan. Dasarnya. Misal, kalau saya katakan begini, hajara, pendek kan? Kalau saya tambahkan alif, hajara, hanya panjang kan? Fataha, pendek. Fa-nya pakai alif, fataha, panjang kan? Baik. Nah, dalam kaidah ilmu lughah, kalau ada satu kalimat hurufnya ditambahkan alif, bukan hanya menunjuk panjang bacaannya, boleh jadi menunjukkan proses yang tidak mudah dan singkat. Menunjukkan proses yang tidak mudah dan cepat. Menunjukkan sesuatu yang butuh tahapan. Ketika Nabi mengajak kepada kita, alifnya dibuang. Seakan-akan ingin memberikan pesan begini, hei, ini saya tawarkan kepada kalian, cepat hijrah. Jadi kalau Anda ingin berpikir hijrah, jangan banyak pikir, cepat aja dulu hijrah. Cepat. Tapi ketika Anda memulai, boleh jadi butuh tahapan-tahapan untuk memulai. Boleh jadi butuh proses untuk menjalaninya. Karena itu ketika seseorang ingin memulai hijrah, jangan dikira langsung tiba-tiba pindah.
Nabinya ngajak cepat, jangan banyak fikir. Kalau pengen hijrah, cepat kalian pergi. Cepat kalian berubah, cepat kalian hijrah. Tapi ketahuilah, kata Nabi, jangan dikira ketika berhijrah itu boleh jadi ringan untuk dihadapi. Mungkin tantangannya akan terasa tidak mudah saat itu. Apa Anda kira nggak pernah taklim, tiba-tiba pengen taklim bisa langsung taklim? Belum tentu. Apa itu taklim? Di mana ustadznya? Materinya apa? Awal-awal dengar dari luar, tertarik, duduk pojok di belakang. Makin tertarik masuk ke tengah, makin tertarik lagi ke depan, makin tertarik lagi sebelum orang datang Anda yang duluan. Apa Anda kira tadinya nonton bola malam-malam, penggemar Real Madrid, tiba-tiba pengen jadi Real Masjid begitu mudah? Pengen tahajud? Belum tentu. Awal-awal tahajudnya dulu digabungkan dengan bola, babak kedua baru tahajud. Itu pun kalau yang didukungnya menang. Menang, menangis, itu kan? Eleh doi. Baik. Lama-lama mulai ditinggalkan. Ngatur waktu dulu, naik lagi. Apa yang dikira yang tak berhijab tiba-tiba bisa berhijab? Belum tentu. Ada tahapan dulu, bergulat dengan perasaan dirinya, bergulat dengan orang sekitarannya. Kadang-kadang ada orang yang menguji dengan kata-kata, bahkan bentuknya celaan, kadang-kadang dibully dan sebagainya. Jadi jangan dikira ketika Anda kemudian akan berhijrah, memang ajak aja cepat. Kata Nabi, ayo cepat, pahalanya banyak. Ayo cepat, perubahannya tinggi. Tapi untuk mendapatkan kebaikan itu, untuk jadi orang baik itu ada tantangan. Maaf. Untuk belajar saja pasti ada ujian. Sekarang orang mengerjakan yang haram saja ada tantangan. Masa Anda pengen baik gak ada tantangan? Bukankah di balik tantangan itu ada pahala? Bukankah di balik persoalan ada kesabaran? Bukankah sabar mendekatkan kepada Allah? Innallaha ma'as sabirin. Bukankah kalimat pertama di surga bagi orang sabar? Salamun alaikum bima sabartum. Karena itu, pesan pertama dalam Al-Quran, ketika ada tawaran hijrah, cepat ambil. Jangan tinggalkan. Tapi pahamilah dari awal, ketika Anda berhijrah, Anda pasti akan mendapatkan tantangan. Makanya ketika Anda hijrah, Anda nggak akan kaget, Pak. Kalau paham kalimat ini, Anda nggak akan kaget. Sekarang pengen mulai ke masjid, udah dandan rapi. Pakai sepeda paling bagus, Brompton, dipakai kesubuhan duluan, datang ke multazam, sepatu paling bagus, pulang-pulang hilang, sepatu hilang sepeda. Hijrah. Jadi, karena itulah kemudian, turunkan sini pelan-pelan. Ketika kalimatnya menggunakan hajara, ini masih ajakan. Yang menunjukkan cepat kerjakan. Tapi ketika prosesnya dimulai, maka kalimat berubah menjadi fi'il madhi, bentuknya masuk ke mudhari menggunakan alif di sini. Hajara. Orangnya disebut muhajir. Hajara yuhajiru. Muhajaratan, menunjuk kepada proses. Nah, karena sifatnya ada proses, maka Al-Quran pun menurunkan tantangan-tantangan yang mungkin akan dihadapi saat hijrah. Apa diantaranya? 1. Ya, teruskan ayatnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Pertama, maaf, orang yang mungkin berhijrah boleh jadi akan terkait erat dengan pengurangan dari si harta dan materinya, harta bendanya. Jadi ada sifat hijrah yang terkait dengan harta benda, 1, yang akan berpengaruh pada pola hidupnya. Dan ada janji Allah di sini yang akan mengganti apa yang dia rasakan rugi. Pertama, hijrah lewat harta. Apa kaidah yang digunakan? Teruskan hadisnya. Manahallahu anhu. Kalau pengen hijrah, cepat tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Motivasinya cepat tinggalkan. Nah, sekarang Anda bergulat dengan harta misalnya. Kerja, bisnis, macam-macam. Apa saja yang dilarang? Penipuan, haram. Korupsi, haram. Kolusi, haram. Riba, haram. Mencuri, haram. Kalau harta ingin diberkahi, maka hijrah. Tinggalkan cepat semua yang dilarang. Cepat tinggalkan. Ini. Walaupun saat meninggalkan itu, karena pola hidupnya sudah terpola dengan pendapatan dari hasil yang haram itu, mungkin tidak mudah meninggalkannya. Pada awalnya demikian. Biasa nipu, penghasilan dari hasil penipuan, kelihatan banyak, sekarang harus ditinggalkan. Biasa saling menyogok, sekarang harus ditinggalkan. Biasa korupsi ditinggalkan. Biasa riba, sekarang akan ditinggalkan. Tidak mudah. Dan biasanya harta haram itu membentuk pada perilaku yang tidak sama dengan harta halal. Beda. Orang yang mendapatkan harta dengan cara yang halal, itu perilakunya pasti beda dengan orang yang mendapatkan harta dengan cara yang bermasalah. Pasti beda. Jalannya akan lain. Harta halal itu akan mudah mengantarkan Anda pada yang baik-baik. Ke masjid gampang. Baca Al-Quran ringan. Tahajud ringan. Demi Allah saya katakan, kalau harta yang Anda kumpulkan belum mampu mendekatkan Anda dengan Allah, berarti ada yang kurang berkah dari pendapatan di harta Anda itu.
Itu rumusnya mudah. Temukan rumusnya di Al-Bukhari, Kitabul Ilmi nomor hadis 71 dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Man yuridillahu bi khaira yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah berubah jadi orang baik, maka yang pertama akan dilakukan oleh Allah membimbing dia untuk memahami ajaran agamanya. Orang yang mencari nafkah dengan tuntunan agama itu dibawa dengan pola iman. Di sifat imannya membimbing dia. Di Quran surah kedua ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu, disebutkan imannya dulu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan mencari harta yang terbaik untuk mendapatkan nafkah dalam hidupnya. Jadi yang baik-baik yang dicari. Berkah, 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 berkah. Karena yang dicari yang berkah ini, maka iman yang didapatkan dengan harta itu mengantarkan dia pada perbuatan yang baik-baik. Sholatnya gampang. Coba lihat, mencari nafkah dibuka dengan kalimat iman. Bukankah sholat dibuka dengan kalimat iman? Bukankah puasa dibuka dengan kalimat iman? Kalimat sholat pertama Al-Baqarah ayat 3. Kan iman dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Puasa Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mencari nafkah Al-Baqarah 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah berkah, karena sholatnya rajin, puasanya rajin, jadi harta itu juga dipakai untuk membantu dia menunaikan sholat dengan sempurna. Sepeda dipakai subuhan, motor dipakai zuhuran, maghrib dipakai maghriban dengan mobilnya. Dipakai semua. Saat puasa hartanya berkah, sahurnya berkah, bukanya berkah, mudah. Iman mengantarkan pada perbuatan iman lagi. Sebaliknya, harta haram belum tentu. Makanya ketika ada orang makan makanan haram, itu isyarat Qurannya begini. Masuk ke perut, diolah dalam perut, beredar dengan darah. Kalau sudah jadi daging, masuk ke telinga. Quran surah 6 ayat 25 di pertengahannya. Wa fi adhanihim waqra. Di telinganya ada sumbatan. Kalau lebih jelas lagi, masuk ke mata, masuk ke telinga, masuk ke hati. Al-Baqarah ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa. Maka ke telinga jadi sumbatan, ke mata jadi hambatan, tertutup pandangannya, ke hati ngunci. Makanya ketika mendengar azan, walaupun dia kaya secara duniawi, tapi kalimat-kalimat baik gak kedengaran oleh telinganya. Ngelihat orang ke masjid gak ada sentuhan ke hatinya. Karena matanya terhalang, hati tertutup. Bukan gak lihat, Pak. Bukan tidak mendengar, Bu. Kan saya sering contohkan. Ini logikanya di mana? Ini masjid tuh di sini tuh. Orang yang disebut cukup, bahkan disebut fakir, jarak ke masjid 5 kilo. Motor tak punya, mobil tak ada, sepeda mimpi pun gak pernah. Selalu datang ke masjid, bahkan di awal waktu jalan kaki, menggunakan kakinya karena takut dihisab. Mulut dikunci, kaki yang kemudian akan berkata, al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dia takut kakinya saat ditanya nggak bisa jawab, maka dia gunakan kakinya. Tapi cuma jarak 5 meter dari masjid ada rumah, bahkan hampir nempel ke masjid. Nempel. Sepeda ada lengkap, garasi luas, mobil koleksian banyak, motor ada. Bahkan menara masjid begini, speakernya ke rumah ini begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran kencang, tapi nggak sanggup mengantarkan dia ke masjid. Woi, volumenya kurangin dikit. Kurangin dikit. Tuh, Anda mesti koreksi tuh. Kalau dengan kaki belum mengantarkan ke masjid, Allah kirimkan sepeda belum ke masjid, Allah kirimkan motor belum ke masjid, Allah kirimkan mobil belum ke masjid, perlu dikirim apa lagi untuk mengantarkan Anda ke masjid? Pasti ada yang tidak berkah di harta itu. Dicek, diurutkan, didapat dari mana, sumbernya dari mana, asalnya dari mana. Kalau Anda sekiranya dapatkan dengan cara yang tidak baik, cepat tinggalkan. Tapi kenapa saat memulainya menggunakan alif? Ini ingin menunjukkan tidak mudah saat mengeksekusi itu. Karena saat orang sudah ada di level harta yang merasa nyaman, di zona nyaman, meninggalkan itu tidak merasa mudah. Karena gaya hidupnya berbeda. Polanya sudah ada. Sehingga ketika akan pindah kepada pola yang lain, penyesuaiannya butuh waktu. Itu poinnya. Kan saya terangkan kan, di fisika juga sama di bab gaya. F1 sama dengan F2. Babnya sama lagi bab gaya. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Tuh. Pukulannya ringan, bunyinya ringan. Pukulan kencang, bunyinya kencang. Pakai di bab iman. Imannya kuat, amalan kencang. Iman lemah, amalannya juga lemah. Pakai di bab akhlak, hukum gaya, hukum harta. Hartanya banyak, yang keluar gayanya beda dengan yang hartanya sedikit. Orang naik Ferrari ketika keluar gayanya lain. Ketika keluar dari angkot gayanya tawadhu, langsung sedekah. Ya kan? Kebiasaan dibentuk.
Biasa ada yang bukain pintu. Sekarang belum selesai bab gayanya. Mau pindah. Kan gaya itu rumusannya sebanding dengan tekanan kan. Hambatannya beda. Tekanannya tidak sama. Makanya ketika Pascal membuat rumus F gaya berbanding lurus dengan tekanan. Kalau diterapkan di hukum tadi, orang yang makin banyak gaya makin tertekan. Makanya ketika hartanya mulai berkurang tapi gayanya nggak bisa kurang, tekanan hidupnya tinggi. Itu yang menyebabkan sebagian orang stres. Ada yang menyebabkan orang merasa masih mendapatkan jabatan walaupun sudah selesai. Ada orang merasa masih kaya walaupun kekayaan sudah tidak ada. Ada syndrome of power. Ada macam-macam karena levelnya nggak bisa menurunkan itu. Ini poinnya. Tapi percayalah kata Allah, kalau Anda mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, perhatikan. Yajid fil ardi muraghaman katsira. Aku akan berikan lahan yang lebih besar dari apa yang ia dapatkan sebelumnya dari yang haram. Akan diganti oleh Allah. Kalau Anda mau berjuang meninggalkan yang haram-haram, walaupun awalnya nggak mudah. Awalnya tinggalkan dulu, tinggalkan dulu, tinggalkan dulu. Apa yang Anda dapatkan pertama kali, bukan harta yang langsung diganti. Wasa'ah, yang aku berikan bukan hartanya dulu. Yang aku berikan kelapangan hatinya dulu. Di orang hijrah itu yang pertama Allah anugerahkan bukan harta. Salah Anda kalau motivasi Anda berhijrah dapat harta itu keliru. Salah. Yang Anda dapatkan pertama kali, orang hijrah itu ketenangan hati. Sah. Lapang. Ini dia. Makanya kalau orang hijrahnya benar, di awal-awal tenang. Coba lihat Pak, Abdurrahman bin Auf, itu kan kayaknya itu nggak ketulungan. Kayaknya nggak terukur. Kapaknya terbuat dari emas. Tapi apakah untuk hijrah itu, seketika kemudian langsung punya kapak dari emas? Tidak. Anda bisa bayangkan saat mau hijrah ke Yathrib, yang kelak jadi Madinah itu, kan harta hasil kerja kerasnya dirampas oleh orang Quraisy. Dirampas satu oleh preman-preman Quraisy. Ya, orang-orang yang kriminal, kan rizkinya juga. Kan rizkinya haram. Ya boleh jadi ya yang kau dapatkan selama ini, ada yang nggak baiknya. Karena itu tidak baik, maka silahkan diambil orang yang nggak baik saja. Yang nggak baik, ngambil yang nggak baik lagi. Dirampas semuanya. Tapi apakah Abdurrahman bin Auf kemudian kecewa dengan itu? Tidak. Kalau orang sudah lapang, dan di hatinya tertuliskan Allah, maka semua akan kecil dalam hidupnya. Kecuali hanya Allah yang akbar. Makanya orang-orang yang khusyuk ketika mengatakan Allahu Akbar, tertulis dalam jiwanya Allah, maka semua akan menjadi kecil dalam hidupnya. Kecuali Allah. Maka ketika dia akan hijrah, dirampas semua hartanya, dikatakan oleh orang Quraisy. Perhatikan tawarannya, ini sering saya ungkapkan dalam setiap kesempatan. Kalau Anda ingin hijrah ke Yathrib sana, silahkan pergi tapi jangan bawa harta spesial pun. Pakaian yang melekat di badan saja. Kami biarkan kau pergi, nggak kami eksekusi. Di orang kafir Quraisy satu berpikir kalau dia berangkat, nggak akan selamat di jalan, cuman bawa pakaian, nggak bawa harta, jaraknya 400 sampai dengan 500 kilo, 400 kilo lebih sekarang. Pakai bis itu bisa 6 sampai 8 jam. Paling cepat 4-5 jam. Sekarang jalan kaki, belum ada badai, belum melewati bukit-bukit, bukitnya keras, ada bebatuannya. Pikiran orang kafir Quraisy paling berangkat itu ya sudahlah. Kalau nggak meninggal di jalan selesai sampai sana. Nggak ada harta lagi. Apa yang terjadi? Silahkan ambil hartanya. Aku akan kejar hijrahnya. Jadi kalau orang sudah lapang itu Pak, Bu, tenang pikirannya. Dan ketenangan itu sangat penting, mahal tenang itu. Anda kaya tapi gelisah, kerja banyak tapi hati nggak tenang, nggak akan nikmat. Kan saya sering beli pilihan begini, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih mana? Jangan ada yang ketiga, belum saya terangkan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang, pilih yang mana? Tuh. Artinya ketenangan itu penting. Sehat tapi gelisah atau sakit tapi tenang, pilih mana? Itu saking pentingnya ketenangan, itu Anda nggak mau tinggalkan. Makanya ibadah pun didesain oleh Allah untuk menenangkan hati. Coba sholat, baca Al-Quran, berdoa, zikir. Itu kan semua zikir namanya. Sholat disebut zikir, Quran surah ke-20 ayat 14. Tadi imam kita bacakan. Wa aqimis sholata li dzikri. Doa disebut zikir, Quran surah 7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fin nafsi. Ba'da salat dzikir, Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadhaitumus sholata fadhkurullah. Anda baca Quran dzikir, Quran surah 15 ayat 9. Anda murajaah menghafal Quran dzikir, Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, 40. Apa fungsinya? Menenangkan hati. Dari mana taunya? Quran surah 13 ayat 28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda sholat, tenang hati. Masuk masjid tempat sholat, tenang hati. Baca Quran, tenang hati. Ada masalah, buka mushaf, baca Quran, hati tenang. Ada masalah, sholat, hati tenang. Jadi ketenangan itu penting. Makanya orang yang hijrah kalau benar hijrahnya, yang pertama diberikan ketenangan hatinya. Jadi kalau Anda hijrah, hati Anda belum tenang, berarti ada yang belum sempurna hijrahnya. Ada tahapan yang terlewati di sini.
Maka yang paling dahsyat, saya ini kan mendekat kepada Allah. Allah yang punya rizki, Allah yang punya ketenangan, Allah yang punya ilmu. Saya nggak takut. Anda ambil semua harta, tapi saya dekat dengan yang punya semua harta itu. Jadi kalau sudah dekat dengan Allah, mau mintanya gampang. Sudah hatinya tenang, dekat dengan Allah, mau minta apa saja langsung diberikan. Anda dekat dengan pimpinan, pekerjaan Anda mudah. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah. Maka ditinggalkan semua harta itu, berangkat kemudian ke Madinah, ke Yathrib. Begitu sampai sana, diterima oleh orang paling kaya di Yathrib. Sami'tu annaka kunta ghaniyan. Saya dengar Anda itu pernah kaya. Khudh nisfa mali, kalau pengen kaya lagi ambil setengah harta saya. Apa jawabannya? Saking tenangnya hatinya mengatakan jazakallahu khairan bima ma'na arini ainal aswah. Semoga Allah berikan pahala pada Anda. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Kerja kemudian jadi penyalur kambing pada awalnya, setahun jadi orang paling kaya di Madinah. Setelah tenang hatinya, nikmat hijrahnya, gampang kerjanya, tawakal tinggi kepada Allah, baru Allah limpahkan rezeki sesuai dengan passionnya. Kalau dia passionnya ilmu, diberikan ilmu dengan batasan yang sangat luar biasa dari kalangan manusia. Kalau passionnya kedudukan, diangkat setinggi-tingginya. Kalau passionnya di bisnis, diberikan limpahan harta yang kuat. Jadi kalau orang sudah hijrah diberikan harta, hartanya pasti digunakan pada yang baik. Kalau orang hijrah dapat kedudukan, kedudukan digunakan membuat kebijakan yang baik. Kalau orang hijrah sudah baik, punya ilmu, ilmunya digunakan mendidik dengan cara yang baik. Itu yang kita butuhkan. Makanya ketika orang hijrah nggak akan diberikan dulu Pak pengetahuan, nggak akan diberikan kedudukan, nggak akan diberikan kekayaan, yang diberikan ketenangan dulu. Itu poinnya. Nah sekarang coba Anda buktikan. Anda sebelum datang ngaji dengan setelah ngaji, kan keadaan hatinya pasti beda. Kalau ngajinya benar. Kalau ngajinya nggak benar, tetap gelisah juga. Jelas ya? Nah, ini bagian pertama. Jadi yang pertama, bisa jadi orang berhijrah itu boleh jadi ada kaitan dengan pengurangan harta yang selama ini dia rasakan. Sesungguhnya bukan ingin berkurang, tapi Allah ingin pisahkan antara yang Allah tidak sukai dengan yang disukainya. Bukankah hijrah berpindah mendekat kepada Allah? Sedangkan Allah itu maha suci dan hanya mencintai yang suci-suci. Makanya ketika Anda mendekat kepada Allah, maka yang tidak suci dikeluarkan dari diri Anda. Perilaku yang tidak baik, harta yang tidak baik, ilmu yang tidak baik, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, baru ditambahkan pada nilai-nilai kebaikan yang lain. Satu. Dua, saya agak cepat. Tingkat tantangan ini bisa jadi ada tiga. Satu, dua, tiga. Ditemukan di Quran surah kedua ayat 214. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Saya cepat. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda mudah untuk mendapatkan kesuksesan dan puncaknya surga? Orang hijrah itu kan tingkat tertingginya pengen surga. Orang hijrah puncak tertingginya pengen sukses di hadapan Allah. Apa Anda kira sementara Anda belum diuji seperti orang-orang dulu yang hijrah dan sukses? Apa jenis ujiannya? Kata Allah ada tiga. Satu, masat humul ba'sa. Ujian yang sifatnya masih ringan. Orang Arab kalau ada ujian ringan disebut dengan ba's namanya. Ba's. Jamaknya ba'sa. Ba'sun jamaknya ba'sa. Contoh. Anda jarang ke masjid, tiba-tiba sekarang pengen jadi ahli masjid. Ini tadi rumah Anda, ini masjid. Ya. Datang ujian ringan. Untuk menguji masih serius, nggak Anda pengen ke masjid. Kalau nggak ada ujian, nggak ada ukuran, benar nggak hijrahnya? Makanya Allah turunkan ujian. Supaya menguji, serius nggak hijrah. Maka turun ujian ringan. Apa bentuknya misalnya? Maaf, kasih hujan gerimis. Ya. Kecil aja dulu. Orang Arab kalau ada ujian kecil, ba's, yang kiranya nggak butuh tenaga banyak, dia katakan, la ba'sa. Kaif anta dhahib ila al-masjid fi matar? La ba's, fa fi mushkilah. Kamu mau ke masjid tuh hujan di luarnya, nggak ada masalah, kecil kok cuma ringan aja. Fi midallah, ma ahtaju li midallah. Ini payung, aku nggak butuh payung, jalan aja. Itu ba's, dia katakan la ba'sa. Orang Indonesia lebih hebat lagi, sambungkan wasol semua, labas. Labas. Lewat. Untuk nguji, benar nggak pengen hijrah ke masjid? Kasih gerimis dulu. Kalau dengan gerimis pun Anda belum ke masjid, mau ke masjid tiba-tiba gerimis, terus nggak jadi ke masjidnya, berarti niat Anda berhijrah belum utuh sepenuhnya. Papa kok nggak jadi ke masjid? Hujan mah, kan cuman gerimis, ada payung lagi. Takut riak, takut riak.
Berarti ada masalah, belum sempurna. Mau ta'lim, begitu mau berangkat diuji sedikit. Lewat tukang durian, satu ayam, tukang somai. Masih ringan-ringan. Nanti kalau sudah naik-naik, dorro, dari kata durun. Durun, mulai ke fisik. Dorro, dari kata durun. Mulai kena fisik. Hujannya mulai deras. Masih ke masjid gak? Mulai macet di jalan, masih ta'lim gak? Tuh. Mulai nggak kebagian tempat, masih ta'lim nggak? Kalau kita masih bisa lewat, puncaknya yang terakhir, zilzal, wazulzilu. Kalau bahasa kita gempa, sesuatu yang mengguncang pada hati. Di hatinya mulai dagdikduk, aduh berangkat nggak ya? Berangkat nggak nih? Bukan deras lagi, petirnya udah di mana-mana. Dor. Aksesnya sebagian besar terkena banjir. Masih berangkat nggak? Sudah kemudian hujan deras, sebagian ada petir. Akses tertutup banjir, Masya Allah, ustadznya masih datang juga. Datang sendiri, nulis sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri. Rekaman jalan juga. Tapi ujian di luar masih banyak. Ke masjid pun tiba-tiba datang ke masjid, sudah kedapatan penuh. Anda bagian belakang. Sudah kemudian juga makanan nggak ada. Akses nggak dapat, snack nggak didapatkan. Pertanyaan saya, masih mau ikut ta'lim nggak? Zilzal. Itu ujiannya. Kalau belum menyentuh kepada harta, masih tenaga, biasanya masih bisa dilewatin. Tapi kalau sudah sama harta itu nggak mudah. Riba, hal-hal yang didapatkan dengan cara yang buruk, tiba-tiba mau pindah, nyiapkan sesuatu tahapan-tahapannya, itu nggak mudah. Meyakinkan keluarga, meyakinkan pasangan, merubah kebiasaan pada anak, itu nggak mudah. Tapi ingat janji Allah, kalau Anda bisa seperti itu, maka Allah akan berikan limpahan yang tanpa batas. Kata Allah, muraghaman katsira, sebanyak-banyaknya aku berikan. Karena kalau orang sudah benar mengelola harta, mau diberikan berapapun benar keluarnya. Kata Allah, aku limpahkan yang banyak. Kalau ilmu aku berikan yang banyak. Kedudukan aku angkat setinggi-tingginya. Kalau sudah bisa mengelola, maka muncul sifat yang tidak loba dengan urusan dunia. Quran surah ke-59 ayat 9 sampai 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan dia bisa memberikan sesuatu walaupun dia butuh dengan itu. Karena merasa hidayahnya sudah puncak tinggi, kalaupun dia butuh dia bisa berikan pada orang. Saking yakinnya dengan Allah. Dalam kondisi tertentu, tidak semua bisa melakukan itu. Dan sampai sini, kalau ingin hijrah, lebih mendekatkan diri kepada Allah, maka sarannya dari Nabi yang pertama, cepat tinggalkan semua hal yang dilarang oleh Allah. Sekarang prakteknya begini, kurikulumnya. Saya cepat, di sini kita berakhir. Ya. Cara paling cepat, sekarang koreksi diri. Di tubuh kita dulu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kebiasaan apa yang melekat pada tubuh kita yang tidak disukai oleh Allah dan diharamkan oleh Rasulullah SAW. Contoh, mata. Bertahap ya, pelan-pelan bertahap. Apa kebiasaan mata yang tidak disukai oleh Allah? Yang dilarang, diharamkan. Menatap gambar yang tidak bagus, tayangan-tayangan yang jorok, pornografi, porno aksi, gambar tak elok. Lihat di handphone, berapa kali buka handphone terbuka hal yang dilarang. Sekarang mulai tinggalkan. Yang ditonton televisi, acara-acara tinggalkan yang tak bagus. Yang bagus-bagus pakai. Tayangan-tayangan mendidik pakai. Yang nggak mendidik buang jauh-jauh. Karena tantangan hidup sekarang lebih berat. Setannya lebih berpendidikan sekarang. Ya, zaman dulu setan jahiliyah, setannya jahiliyah juga. Orang jahiliyah, setan jahiliyah. Orang modern, setan lebih modern sekarang. Banyak sekarang. Anda baru buka media sosial, baru dibuka berita-berita di media sosial, berita-berita di news ya, yang menggunakan situs-situs tertentu. Begitu Anda buka, demi Allah saya katakan, hampir sekarang 80% isinya racun semua. Pembunuhan di sini, perkosaan di sini, perampokan, zina, mabuk, macam-macam. Di mana berita baik ya sih? Kalaupun ada konten yang baik paling cuma 10%. Dan sekarang kenapa banyak orang berbuat maksiat? Karena mudah mengakses maksiat itu. Buka YouTube, ada cara merampok. Dibuka YouTube, ada cara mencuri. Ada cara bikin bom, ada cara konten ini. Ya pantas orang mengerjakan maksiat karena ada petunjuknya. Sekarang orang bisa buat sendiri karena bisa diakses langsung dengan handphone yang dia pegang kemanapun. Bahkan tanpa batas. Itu poinnya. Maka sekarang coba mulai dari mata. Turun nanti ke telinga. Turun ke lisan sampai ke ujung kaki. Kalau tubuh kita sudah otomatis bisa berhijrah, maka semua yang melekat pada tubuh ini akan digunakan pada yang baik-baik. Baik itu ilmu, baik itu harta, juga tenaga yang kita gunakan dalam kehidupan. Ini bagian rumus Nabi yang pertama. Fokus. Wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Ma itu bentuknya menunjuk pada semua tanpa batas. Semua yang dilarang tanpa kecuali. Apapun yang kita kerjakan kalau bersentuhan dengan yang dilarang, tinggalkan. Ya, jika ada yang haram-haram jangan banyak pikir, tinggalkan aja. Ya, kalau sekarang terlibat pada yang haram,
Kemudian dengan meninggalkan itu tidak ada bekal atau memungkinkan kita masuk pada bab yang lebih sulit hidup kita. Misal Anda bekerja nih, ya, dalam bab fikih ini begini, bekerja di tempat misal yang ada ribanya atau ada haramnya di situ. Kemudian Anda ingin tinggalkan seketika, tapi nggak ada modal dari situ. Kalau Anda tinggalkan seketika, jatuhnya lebih kuat, bahkan berdampak pada kehidupan Anda lebih sulit, ya, lebih tidak mudah untuk dijalani, bahkan bisa mengancam kepada jiwa. Maka ulama sepakat di sini, jadikan ini sebagai pijakan, dijalani terlebih dahulu, bikin jembatan. Cari pekerjaan lain. Begitu mendapatkan pekerjaan lain, tinggalkan total semua ini. Tinggalkan seluruhnya, dapat pekerjaan yang lain. Karena Anda bekerja, rezeki turun. Rumusnya sederhana. Ya, Quran surah ke-51 ayat ke-22. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rezeki dituliskan, dijanjikan, diberikan kepada Anda tanpa dikurangi sedikit pun. Bagaimana cara mendapatkannya? Quran surah kedua ayat 168. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Asal Anda mau kerja dengan cara yang halal, dapatkan yang benar, Allah turunkan rezekinya tanpa dikurangi sedikit pun. Jangan dikira kalau korupsi harta bisa nambah, tidak. Jangan dikira kalau mencuri harta bisa melimpah, tidak. Tetap saja harta Anda segitu, nggak akan nambah, Pak. Yang beda itu cuma berkahnya. Kalau kata Allah 1 miliar Anda dapat. Tanpa mencuri pun dapatnya segitu juga. Jadi ngapain mesti mencuri? Dan rezeki itu bukan yang dikumpulkan. Apa yang masuk ke mulut Anda, itu rezeki Anda. Anda sekarang di tabungan 1 miliar. Tapi yang kepake di badan, masuk ke mulut cuma 100 juta sampai meninggal. Sisanya dibagi. Maka yang punya Anda itu yang 100 juta itu. Selama belum masuk ke mulut itu bukan punya Anda. Itu yang sudah Anda masukkan, yang sudah Anda bagikan. Sedekah, zakat, infak, itu bagian Anda. Tapi kalau belum diapa-apakan, cuma dikumpulkan, mungkin itu hak orang lain yang dititipkan di tangan Anda. Boleh jadi begitu. Makanya ngapain korupsi, nggak ada kerjaan. Kalau orang beriman tuh nggak akan korupsi, bikin capek diri sendiri. Nggak akan mencuri. Anda kalau mau mencuri, jangan pikirkan diri sendiri. Anda kalau sudah punya keluarga, anak-anak, pikirkan orang tua. Anda orang tua, pikirkan anak. Anda yang berbuat, anak Anda yang susah. Anda yang korupsi, anak Anda yang dibully. Anda yang mencuri, orang tua Anda yang sakit menahan lahiran Anda. Menahan kehamilan saat akan mengandung Anda. Sedang mengandung Anda, melahirkan Anda. Tiba-tiba dibalas oleh Anda dengan perbuatan kriminal itu. Apa nggak sayang pada orang tua? Baik, kembalikan ke sini. Jadi semua yang masuk kategori dilarang oleh Allah, tinggalkan semuanya. Kalau sudah bisa dikerjakan semua itu, maka apa yang kemudian diberikan kepada kita? Puncaknya diberikan ketenangan plus limpahan sesuai dengan passion yang kita jalani. Terakhir, Quran surah ketiga ayat 142. Bagaimana cara hijrah yang efektif menurut Al-Quran? Karena tidak mudah mengatasinya. Di ayat 214 itu tantangannya. Di ayat 142 itu perencanaan dan solusinya. Perhatikan caranya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Di Al-Baqarah 214 tantangannya dibuka dengan kalimat ini. Di Ali Imran ayat 142 dibuka juga dengan kalimat ini. Apa Anda mudah begitu saja kemudian mendapatkan kesuksesan bahkan surga yang Anda mimpikan? Dengan berhijrah langsung dapat? Belum tentu, kata Allah. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Rumusnya cuma 2, kata Allah. 1, kita hapus dulu. Hijrah itu seperti menghapus, tidak mudah. Kadang-kadang tintanya sulit. Tapi kalau hijrah bersama-sama, kadang-kadang lebih mudah dilakukan. Hijrah berjamaah. Mohon izin, saya lebih fokus serius malam ini supaya materi kita dapatnya banyak gitu. Ya. Tuh kan, kadang-kadang ada bunyi, tak itu. Hijrah itu ya begitu. Apalagi dosa gitu kan. Dosa itu seperti tinta. Jadi kalau dosanya semakin besar tinggi, menghapusnya nggak mudah. Bahkan kadang-kadang harus butuh odol, ya, butuh minyak kayu putih gitu. Butuh yang lain lagi dan sebagainya. Tapi kalau tintanya kecil-kecil, dosa kecil, dihapus sedikit hilang. Ya. Silakan. Tapi jangan hapus yang tidak ingin saya hapus ya. Ya. Baik. Saya hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kullu nafsin dha'iqatul maut. Dah. Lihat sini. Ini bagian terakhir dari kita. Jadi saya sudah terangkan definisinya.
terangkan tantangannya. Sekarang cara untuk menjalani dan mengatasi persoalan-persoalan tadi. Ya. Dan mohon izin saya malam ini lebih fokus kepada materi. Jadi hal-hal yang nggak penting kita simpan dulu. Ya. Lihat sini. Satu, saya gunakan yang tinta biru untuk membedakan dengan yang tadi. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Fokus. Satu kalimatnya menggunakan jahadu. Dari kata jahada yujahidu. Jahada. Akar katanya dari kata juhdun. Ya, al-juhdu. Artinya serius, sungguh-sungguh. Serius, sungguh-sungguh. Jadi kalau mau hijrah, mesti serius. Jangan tanggung. Mesti sungguh-sungguh. Kalau nggak serius, hasilnya nggak akan sempurna. Tahajud yuk, ayo. Jam berapa bangun? Aku mangke weh. Susah. Yang kayak kumaha gitu. Nanti bagaimana? Jadi kalau kita yang nggak serius, setengah-setengah, hasilnya pun nggak akan maksimal. Bangun jam berapa? Jam 3, siap, siap, ayo. Alarm berapa diatur? Ya udah 3 kali deh, sepakat, sepakat. Jam berapa? 2:04, 2:30, 2:45. Ya udah, atur 3 kali. Yang alarm pertama bangun, matikan alarm kedua. Alarm kedua bangun, matikan alarm ketiga. Alarm ketiga siap-siap, kan? Yang penting konsisten dulu, jam 3 bangun. Nah, serius, sungguh-sungguh. Yang paling menarik teman-teman sekalian, akar kata ini sebetulnya bisa tanpa menggunakan alif. Jahada ya jahadu. Tapi kenapa menggunakan alif? Jahada. Masih ingat tadi di awal yang saya terangkan? Ketika menggunakan alif, orang hijrah pasti butuh proses. Pasti ada tantangan. Kalaupun menghadapi tantangan, hadapi dengan sungguh-sungguh juga. Hadapi dengan serius. Yakin dengan kuat. Sedang menghafal Quran, awal-awal ringan, lama-lama jadi agak susah. Serius gak apa-apa. Seperti menghafal yang ringan, hafalkan yang sulit jadikan ringan. Alif lam mim. Masih ringan. 1 menit gak nyampe. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Sejam gak hafal-hafal. Ya. Gak apa-apa, sungguh-sungguh. Yang penting kesungguhan Anda dimaksimalkan. Di situ akan terasa kenikmatan dalam menghafal Al-Quran. Teruskan. Dapat. Yang kedua, ini yang belum saya ajarkan. Alif itu bisa berfungsi mufa'alah, menunjuk makna saling. Contoh. Safaha yusafihu, saling bersalaman. Yang satu menyodorkan, yang satu menyambut pakai alif. Contoh, saling menjaga dan mengingatkan pakai alif. Hafadha yuhafidhu. Menjaga, hafidhu yahfadhu. Saling menjaga, hafadha yuhafidhu. Yang paling menarik ketika Allah meminta kita menjaga waktu sholat, kalimatnya menggunakan alif. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Hafidhu ala sholawat. Pakai alif. Hafidhu. Bukan sekedar jaga. Kata Allah, jaga waktu sholat, jangan lewat. Jaga waktu sholat, tunaikan tepat waktu. Tapi kalimat yang bukan sekedar dijaga, saling menjaga. Saling ingatkan. Mungkin bapaknya ingat, anaknya tidak. Bapak ke masjid, anaknya tidak. Ibunya sholat, anaknya tidak. Anak sholat, bapak tidak. Maka yang Quran katakan, jangan sampai di rumah ada yang sholat, yang lain tidak. Saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Ini sekarang yang bahaya begini. Teman jauh diingatkan, teman di keluarga tidak diajak dan diingatkan. Ukhti, jilbabnya kok begitu? Ukhti, tetangga diingatkan, anak perempuan sendiri nggak berjilbab. Akhi, besok ke masjid yuk. Akhi, tetangga jauh diingatkan. Bahkan di DM ketemuan. Anak sendiri nggak pernah diingatkan. Hafidhu. Makanya ketika Allah turunkan Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Yang diminta pertama kali dijaga itu keluarga dekat. Qu anfusakum wa ahlikum. Keluarga dekat. Hafadha. Nah kalau sudah saling menjaga jadi ringan. Kita pun terbantu. Satu salat ngajak yang lain ringan. Dan jamaah itu ringan. Rasanya ringan kalau salat. Terbawa, cuman tinggal ikut, kadang kita nggak baca. Coba, yang baca surat kan cuman imam, kita ringan cuman Fatihah. Jelas kan? Dan kalau Anda lupa, imam mengingatkan, imam lupa, Anda mengingatkan. Jadi nggak berat, salat sendirian itu lebih berat. Salat sendirian subuh 2 rakaat bisa jadi 3. Jamaah nggak mungkin. Begitu imam bangun lagi, subhanallah. Oh, salah.
Kan nggak mungkin nengok, subhanallah, apa? Tidak. Gitu. Yang satu rukuk semua, bahkan kalimat semua sama. Itu saling mengingatkan. Di sini ketika menyebutkan kita cara untuk berhijrah, cara mendapatkan surga, cara sukses, kalimatnya menggunakan alif. Jahadu. Bukan sekedar serius, tapi lakukan dengan saling mengajak satu dengan yang lainnya. Yuk ajak yuk. Teman yang belum sholat, ajak Pak. Anda di sini bertetangga, boleh jadi tidak semua orang ke masjid. Walaupun dia muslim. Maka fikihnya mengajarkan sebelum fikih dakwah, fikih ibadah disebutkan, fikih dakwah dilakukan. Fikih dakwah itu biasanya nomor 1 sebelum fikih ibadah diterapkan. Contoh, kalau dalam fikih ibadah yang langsung terkait pahala dengan dosa, ada Anda punya tetangga masjid, dia muslim, laki-laki, nggak pernah mau ke masjid, apa hukumnya? Oh, bakar rumahnya, main bakar aja. Nih. Hukum tetangga masjid nggak mau ke masjid, hukumnya ajak dia ke masjid. Yang dipakai fikih dakwah dulu. Ajak dia dengan cara yang lembut, malam doakan dulu supaya ringan. Makanya kalau mengajak orang yang sulit, jangan langsung diajak. Fikihnya doakan dulu. Contoh paling gampang Fir'aun ketika didakwahi oleh Musa alaihissalam. Musa dan Harun berangkat pada Fir'aun. Kerasnya luar biasa. Kaku hatinya. Bahkan hardikannya kencang. Banyak orang yang mau datang pun mau menyampaikan sesuatu bisa nggak jadi. Saking dahsyatnya kalimat-kalimat celaannya, ancamannya dan sebagainya. Maka ketika mau berangkat beliau berdoa, populer sampai sekarang. Rabbi syrahli sadri wa yassirli wahlul 'uqdatan yafqahu. Anda bangun tahajud, minta sama Allah, ya Allah tetangga saya, Engkau kumpulkan saya dengan dia di dunia, jangan pisahkan kami di akhirat. Ya Allah lembutkan hatinya untuk ke masjid. Ya Allah sayangi kawan saya ini ya Allah. Ya Allah tempatkan dia di tempat yang paling baik. Setelah itu besok yang Anda ngobrol, saling dengan teman-teman. Kalau kita kok rasanya nggak enak ya, masjid kapasitas 1000 yang ke masjid cuma 3 orang. Yuk kita ajak teman kita yang lain. Maka gunakan rumus dakwah dengan pendekatan yang baik. Saya pernah ajarkan ini, dipraktekkan dan efektif Pak. Bagaimana caranya? Cari waktu libur dulu. Anda beli buah dulu. Pulang dari subuhan, tengok ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari tumben ke sini. Iya bukan tumben. Tadi ke masjid, kita ke masjid bertiga ya. Iya, nggak ngelihat antum, dikira sakit. Ini ada buah. Yakin saya, maghrib ke masjid dia. Yakin saya. Ini ajak orang jangan soleh sendirian. Surga itu cukup luas. Nggak cukup untuk Anda sendirian aja. Luas. Seluas langit dan bumi. Di komplek ini aja banyak yang huni. Surga seluas langit dan bumi. Terus Anda pengen monopoli sendirian. Ajak yang lain. Makanya kalau hijrah itu pengen ringan, ajak yang lain, teman-teman yang lain. Yang hijrah dari yang bertato sudah dihapus, ajak yang bertatonya. Sampaikan, nih, sudah nikmat nih. Udah hilang sama sekali. Dari naga jadi cacing jadi hilang sama sekali. Kecil. Ya, turun semuanya. Ya. Itu enak nikmat. Makanya kalau Anda bikin gerakan bareng-bareng, tahajud sama-sama, taklim saling share, puasa saling share, menghafal saling share, semangatnya beda. Coba teman-teman yang dakwah di kampus, yang belajar sekarang di kampus, ajak teman-teman menghafal bareng-bareng, mengisi kekosongan, punya target bareng-bareng. Nanti kita wisuda tahun depan, di wisuda sekalian jadi penghafal semua ya. Hafid semua. Kan masanya panjang teman-teman. Menghafal Quran paling ringan itu paling lama 2 tahun. Anda kuliah sampai 4 tahun. Harusnya hafal 60 juz Anda tuh. 2 kali hatam tuh hafalannya tuh. Ya kenapa nggak bikin target sekalian di wisuda sekalian hafal Quran 30 juz? Kenapa nggak bikin target ketika jadi ayah, saya sudah menjadi ayah yang siap mengajarkan pada anak Al-Quran? Bikin targetnya. Sekarang hijrah bareng-bareng. Itu caranya. Nah turunan dari kata jahadu ini punya 3 turunan lagi. Yang pertama merencanakan, di passion apa Anda mau hijrahnya. Disebut dengan ijtihad namanya. Turun jadi ijtihad, kesungguhan merencanakan. Misal, saya mau hijrah memperbaiki perilaku diri dulu, bikin target. Apa rencananya? Perbaikan mata selama sepekan. Cuci mata. Dari yang diharamkan, mulai ditinggalkan. Target kedua, telinga, jangan dengarkan yang dilarang. Sampai ke ujung kaki. Target yang selanjutnya, rencanakan peningkatan ibadah. Saya ingin mulai dengan sholat dulu. Maka bikin rencana dulu. Saya pengen sholat sempurna dengan sunnahnya. Keluarkan semua jenis sholat sunnah. Rencanakan, keluarkan waktunya. Kapan, turunkan. Kalau pengen mudah, share dengan yang lain. Supaya bebannya jadi ringan. Minimal ketika ditanya, enak jawabnya. Awal-awal itu motivasinya belum tentu ikhlas semua. Maksudnya murni karena Allah. Nggak mungkin 100% pertamanya. Awal-awal takut kalau teman tanya, saya nggak kerjakan. Lama-lama hilang semua itu jadi kebiasaan.
Kebiasaan sudah nggak peduli. Mau teman ngajak, mau tidak, lillah, hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti itu, levelnya naik lagi. Tambah ke ilmu. Mulai petakan di mana ada kajian-kajian supaya menambah ilmu. Mustahil ibadah tanpa ilmu yang benar, bisa celaka nanti. Semangat sholat, cuman ilmu nggak ada. Besok Idul Fitri jadi 3 rakaat. Belajar fikihnya. Tambahkan. Mulai ke harta benda, pengen usaha apa yang dihalalkan, bikin komunitas. Supaya gampang, bikin komunitas. Kamu jualan apa, saya jualan apa, terus bikin aplikasi barang-barang. Terapkan dengan cara yang benar, share dengan komunitas muslim. Di sini kan banyak teman-teman, apa kurang 200 juta itu orang Islam ada di sini. Kalau Anda buka, pasti mereka pengen. Nih beras, nih produknya sayuran, nih produknya pakaian, nih produknya kopi, nih produknya tumbuhan. Keluarkan semua, kalau bisa bikin dengan nama-nama yang indah. Ya, Masya Allah, kopi hijrah, beras soleh, Masya Allah. Bikin aja pokoknya. Ya, baju Firdaus. Ya, apa aja pokoknya lah. Ya, apa maksudnya nih baju Firdaus? Baju yang kalau bapak pakai sholat dengan khusyuk, bisa masuk surga Firdaus. Karena kalimat pertama amalan surga Firdaus, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Pakai barcode di sininya. Langsung ketika di-scan, menunjuk ke surah Al-Mu'minun ayat yang kedua. Anda nggak perlu hafal Quran, bikin barcode cukup nyampe. Itu caranya, itu passion. Apalagi di kita, masyarakatnya senang dengan sesuatu yang baru. Ya, kecenderungannya cepat kaget, gampang kagum. Jadi kalau ada sesuatu yang menarik, cepat dilakukan. Bikin mall, boom, datang ke situ. Numpang kagum aja, belanja, enggak. Nah ini, jadi mulai rencanakan sekarang, passion Anda apa? Mulai. Jadi jangan sampai hijrah ke tempat yang bukan passion Anda di situ. Di tempat Anda aja. Anda artis, public figure, hijrah. Ya hijrahnya gampang, gak usah alih profesi. Ini bakat Anda di acting, pindah ke pedagang, gak akan nyambung. Kecuali kalau ada bakat baru yang ingin diinginkan, boleh silakan. Pindah aja, lakukan adegan-adegan yang sekarang yang dibenarkan oleh syariat Islam. Bikin sinetron yang islami, bikin tayangan-tayangan islami, terlibat di iklan yang islami. Anda sekarang pengen hijrah, kemana belajarnya kampus? Silahkan jadi insinyur. Bukan berarti hijrah itu tinggalkan yang umum, di kafir, haram. Bukan. Tetap masuk ke kampus umum, tapi isi dengan nilai-nilai agama yang baik. Sholatnya tepat waktu, menghafal Quran juga. Setiap pelajaran keluarkan ayatnya. Belajar fisika, keluarkan ayat-ayat fisika. Belajar kimia, keluarkan hadis-hadis tentang kimia. Jadi apa yang Anda pelajari, dikuatkan dengan nilai-nilai keislaman. Itulah hijrah. Gak harus pindah tempat. Kecuali kalau Anda ingin ganti passion. Pindah dari universitas umum, pindah ke agama, karena tujuannya ingin menjadi penyebar agama. Jadi dai misalnya, pindah ke universitas Islam, belajar Islam dengan baik, balik-balik berdakwah, silahkan. Yang penting tujuan jelas. Jangan sampai hijrah tanpa tujuan. Anda hijrah tapi tujuan nggak jelas. Saya mau pindah, jabatan sudah tinggi, kemana? Saya mau tinggalkan yang haram, jadi jualan pecel lele aja. Ya memang nggak dilarang. Cuman dibikin pemetaan apa yang Anda ingin terapkan dari situ. Bukan aib kok, jualan apapun silahkan. Gini ya, saya kasih rahasia nih. Ini antara kita saja. Ya. Anda mau kerja apapun, tidak akan merubah kuantitas rezeki Anda. Tetap segitu juga. Di Anda tuh sebetulnya tinggal milih mau jadi apa. Dan oleh Allah potensinya dikasih manusia itu hebat Pak. Mau jadi insinyur, jadi insinyur. Jadi arsitek, jadi arsitek. Jadi ustadz, jadi apapun bekal itu di tubuh kita tuh ada. Asal Anda mau jadi Pak. Jadi. Cuman tinggalkan yang dilarang, yang baik-baik ambil. Rezeki itu akan diberikan otomatis, jangan takut. Dan jangan dengarkan manusia, kalau halal kerjakan. Itu cuman, mohon maaf ya, istilah manusia saja. Tukang ini, tukang itu, macam-macam. Profesi itu istilah manusia aja. Yang penting menurut Allah mulia, di situ ada kehebatan yang bisa Anda dapatkan. Satu. Kedua, jihad namanya. Perjuangan dengan tindakan, eksekusi. Jangan cuma pakai konsep. Ya, konsepnya bangun jam 3 malam, tapi nggak bangun-bangun. Ya, eksekusi oleh kita, begitu alarm bunyi, bangun. Ya, bukan cuma dimatikan. Memang awal-awal kadang nggak mudah, saya pun mengalami dengan teman-teman. Teman-teman maksudnya. Ya, alarmnya sampai ditempel di telinga begini. Awal-awal nggak bangun-bangun juga. Ya, tapi lama-lama ketika kita bangunkan, atau kita yang mengalaminya, dibangunkan oleh teman-teman, akhi bangun, kan Allah itu sangat sayang dengan kita. Niat itu ditentukan oleh niat. Begitu Anda berniat, seketika Allah akan meluruskan apa yang Anda sedang kerjakan. Walaupun alarmnya mungkin gak membangunkan Anda, teman Anda yang di bawah yang bangun. Teman Anda yang di samping yang bangun. Anda tidur dengan istri, yang pengen tahajud Anda, istri gak kepikiran. Anda pasang alarm jam 3 bangun, alarm dari 2:30. Ternyata Anda gak bangun, yang bangun istri 2:30. Wah,
Bangun Pak, ini alarm udah bangun. Papa tuh mau ngapain sih? Aduh mah, Papa mau tahajud. Kalau gitu mama ikut. Tuh, tiba-tiba dua-duanya tahajud. Tuh, lihat cara Allah bagaimana menjadikan satu keluarga menjadi baik. Jihad, eksekusi. Terakhir mujahadah. Mujahadah. Ya, mujahadah itu perjuangan melawan gejolak emosi dalam diri. Karena pasti akan turun naik Pak. Ingat-ingat lagi, nggak jadi lagi. Ya, ingat-ingat lagi, kita setengah hijrah dulu deh. Sambil bertahap. Ya, ada lagi naiknya, ada lagi turunnya. Itu belum tentu semuanya rata itu. Nah, maka perangi itu. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Awas hati-hati. Perjuangan melawan gejolak jiwa. Perasaan-perasaan dalam hati supaya konsisten dalam hijrah. Itu disebut mujahadah namanya. Maka jalani semua ini dengan kalimat yang terakhir. Wa ya'lamas sabirin. Sabar sampai Anda diwafatkan oleh Allah. Sedang berjuang dalam keadaan berubah lebih baik lagi. Termasuk hijrahnya ahli maksiat, caranya menggunakan tobat. Gak apa-apa, tobat aja dulu. Masih dikerjakan, tobat lagi. Dikerjakan juga, pasti kadarnya akan menurun. Tobat lagi, menurun lagi, tobat lagi. Mudah-mudahan diwafatkannya sedang dalam keadaan tobat. Tertulis, sedang berjuang. Itu poinnya. Nah, jadi, kalau sudah seperti ini, kerjakan konsisten. Kalau Anda sudah niatkan konsisten, benar dikerjakan, maka berbahagialah. Saya tutup. Diturunkanlah berita gembira oleh Allah di Quran surah ke-41 Fussilat ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah. Sudah pakai inna. Sungguh orang yang yakin. Yakin, sudah yakin, saya yakin. Dan menguatkan pada hatinya. Qalu itu jangan selalu diartikan berkata. Ada terjemahan begini, menguatkan pada jiwa. Qalu. Karena di antara cara menguatkan itu dengan mengatakan. Makanya orang-orang barat, termasuk orang Asia Timur, termasuk sekarang ke Jepang, Korea, itu kalau mereka ingin meyakinkan pada hatinya, mereka katakan dengan lisannya. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu saya sering katakan saat saya kecil itu ada tayangan Benteng Takeshi. Ya, begitu akan menaklukkan Benteng Takeshi, kata, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ninja Warrior, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh, di copy paste oleh Korea. Saya baru dari Korea beberapa waktu yang lalu. Itu mereka tuh kalau dulu mau mengerjakan sesuatu, harus lebih maju daripada Nippon, lebih maju daripada Jepang, maju daripada Jepang. Disusul. Jadi, ada yang mereka targetkan. Ada kompetitornya. Anda bisa bikin kompetitor dalam jihad. Saingannya siapa? Makanya kata Nabi boleh. Ya Anda iri hati. Ya ghibtah namanya. Bukan iri dalam pengertian maksiat. Anda boleh muncul perasaan bersaing. Iri pada seseorang karena amal solehnya itu boleh. Misal, iri pada penghafal Quran. Pengen jadi seperti dia. Boleh. Karena itu menjadi motivasi. Itu bukan iri namanya. Bukan hasad, bukan hikdun. Itu ghibtah namanya. Ghibtah. Iri pada orang kaya yang pandai bersedekah, itu boleh. Ada kan kompetitor dalam diri kita. Lalu kuatkan pada diri kita. Seperti orang Korea katakan, harus lebih bisa daripada Jepang. Jepang bikin Honda, kami bikin Hyundai. Jepang bikin ini, kami bikin ini. Akhirnya apa yang terjadi? Maju sekarang. Nah sekarang kadang-kadang kita ingin berhijrah itu, kompetitornya nggak dihadirkan dalam diri kita. Siapa contohnya? Siapa dasar kompetisi? Siapa lawannya? Lawan untuk berhijrah dalam pengertian motivasi membuat kita lebih baik daripada itu. Ambil tokoh sebagai contoh. Si fulan begini, saya pengen begini. Bagaimana ibunya merawatnya? Bagaimana istrinya dengannya? Bagaimana anak-anaknya? Copy paste bawa ke rumah. Susul dia. Katakan pada diri Anda, qalu rabbunallah. Allah pasti merawat saya. Dengan sifat rububiyahnya. Allah pasti membimbing saya. Allah pasti menguatkan saya untuk berhijrah. Tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah di jalan Allah. Tempuh. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka kalau dia sudah konsisten, Allah akan kirimkan malaikat supaya menjaga istiqomah dia sampai wafat dalam keadaan berhijrah. Dijaga, diingatkan. Jadi kalau akan berbuat maksiat, langsung jaga oleh malaikat. Jangan kerjakan, jangan lakukan. Itu langsung bahkan langkahnya jadi berat. Melangkah pada yang haram jadi berat. Tangan mengerjakan jadi berat. Bahkan pikiran berat, susah untuk dikerjakan. Siapa yang bikin susah? Malaikat. Setan dayanya berkurang di situ. Ya, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Puncaknya orang hijrah yang sesungguhnya pasti akan diberikan kedamaian dalam jiwanya dan selama hidupnya akan dijaga dari kesedihan dan kegelisahan. Tenang dan nyaman. Sekalipun passionnya bukan harta, tinggal di tempat yang terbatas, tapi karena jiwanya tenang seakan-akan semuanya luas dan megah. Contoh paling gampang, Ashabul Kahf. Anak muda meninggalkan kemewahan, hartanya banyak, tiba-tiba pindah hanya hijrah di gua saja. Bayangkan gua, tempatnya nggak sama dengan kasur yang ditiduri itu. Tidak empuk, tempatnya keras, cahaya terbatas. Maaf, dengan semua keterbatasan itu tapi nikmatnya luar biasa. Tempatnya keras, terbatas, cahayanya juga tidak begitu luas, tapi bisa tidur sampai 309 tahun nggak ada yang ganggu. Ada orang harta banyak, mobil melimpah, limpahan banyak, tapi kasurnya luar biasa nikmat, tapi tidur nggak pernah nikmat. 3 detik bangun lagi, 3 detik bangun lagi.
Kalau sudah hijrah nikmat, tinggal di tempat sempit pun biasa, nikmat, santai. Sampai wafat kembali kepada Allah, dihadiahkanlah tempat yang luas di alam kuburnya. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kata Allah, berikan kabar gembira saat ia wafat nanti, berikan kabar gembira, aku sudah siapkan surga untuk menyambut dia pulang. Makanya ketika pulang, panggilannya panggilan tenang dan surganya ditampakkan. Quran surah ke-89 ayat 27 sampai 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang tenang, karena sudah tenang. Jadi hijrah melahirkan ketenangan. Dia tinggalkan maksiat, dia tinggalkan yang haram, tenang hatinya saat pulang. Tenang, baca Quran tenang, wafatnya pun tenang. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulang kepada Rabbmu. Tuhanmu sudah ridha kepadamu, engkau pun akan ridha dengan pemberiannya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nyambung semua. Masuk dalam golongan hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga yang sudah aku siapkan untukmu. Silahkan lihat runtutan ayatnya sama semua. Ketika hijrah diajak, yang didapatkan ketenangan, maaf, yang dijanjikan surga, menyebutkan tantangan dengan surga, menyebutkan cara dengan surga. Begitu mau meninggal, dipanggil dengan panggilan tenang, jaminan surganya muncul lagi di situ. Perhatikan, saat masuk surga, bukankah saat dia berhijrah dia sabar? Wa ya'lamas sabirin. Saat masuk surga, panggilan malaikat kepada orang-orang ini saat beramal soleh, disebutkan kalimat sabarnya. Quran surah 13 ayat ke-24 itu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Selamat, Anda di dunia sabar. Sabar hijrah bisa menghafal Quran, sabar dalam tahajud, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam beramal soleh. Selamat dengan kesabaran itu Anda wafat. Sekarang silakan nikmati surga yang telah dijanjikan kepadamu, tempat terindah yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Itulah hijrah dan istiqamah dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah bersama-sama menyimak ceramah tanya jawab yang penuh hikmah dari Ustadz Adi Hidayat. Dalam ceramah kali ini, beliau mengingatkan kita tentang pentingnya berhijrah di jalan Allah dan bagaimana hijrah sejati tidak hanya tentang berpindah tempat, tetapi tentang perubahan hati dan perbuatan kita menuju kebaikan. Ustadz menjelaskan bahwa hijrah adalah jalan untuk mencapai ketenangan hati dan keberkahan hidup. Meskipun proses hijrah tidak selalu mudah dan penuh tantangan, Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam melakukan perubahan. Hijrah yang dimulai dengan niat yang benar dan dilakukan dengan penuh sabar akan mengantarkan kita pada keberkahan yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, beliau juga menekankan betapa pentingnya mencari rezeki yang halal. Rezeki yang diperoleh dengan cara yang benar akan membawa ketenangan dalam hidup dan mendekatkan kita kepada Allah. Maka, mari kita jaga setiap langkah kita agar selalu berada di jalur yang benar menuju kehidupan yang penuh berkah. Semoga apa yang kita pelajari dari ceramah ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan membawa kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari ilmu yang disampaikan. Mari kita sebarkan kebaikan ini kepada teman-teman dan keluarga. Dan yang paling penting, mari kita semua bersama-sama mendoakan Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan, keberkahan, dan kekuatan dalam dakwah beliau. Tuliskan doa-doa terbaik kalian untuk beliau di kolom komentar. Semoga setiap doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa memberkahi beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.